apa namanya itu mengenai pengukuran terkait dengan meja dan orang. Kita bisa melihat ininya itu ya, melihat perbandingannya. Seberapa tinggi meja, seberapa besar meja, kita bisa taksir dengan ada pembandingnya gitu. Dan inilah apa namanya itu yang sangat minimal dalam pengukuran gitu ya. Kurang lebih kalau misalkan, apalagi kalau misalkan ada dimensi lain dari pengukuran itu, misalkan katakanlah, nah, saya tambahkan ini, gitu ya. Semakin jelas ya, semakin jelas. Misalkan tinggi dari orang ini adalah 162 cm. Kita bisa taksir secara langsung sebetulnya, secara heuristik juga. Tinggi meja ini berapa kira-kira? Sekitar tinggi. Berapa? Setengah dari tinggi orangnya. Setengahnya, Pak. Setengahnya. Jadi berapa senti kira-kira? 80 sentian, Pak. 70, 80 ya. Nah, kita jauh lebih clear bisa menaksir tinggi dari meja ini setelah kita tahu ukuran si pembandingnya. Gitu ya. Ini terkait konsep-konsep dalam pengukuran ya. Apalagi kalau misalkan saya tambahkan dimensi-dimensi yang memang berkaitan dengan si objek ukur. Katakanlah si meja ini adalah objek ukur. Ini manusia adalah pembanding. Misalkan dalam objek ukur ini kita ketahui salah satu dimensi dari meja ini adalah 70 cm. Nah, gitu ya. Kita bisa taksir bahwa ketika kita tahu dimensi 70 cm dari meja ini, kita bisa tentukan kan meja ini itu sebesar apa. Meja ini cukup kalau ditempatkan di mana, terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk dipakai ini, perlu ada kursi atau tidak. Nah, gitu, kita jauh lebih jelas gitu ya. Semakin jelas kalau misalkan ini namanya dimensi ya. Ini dimensi apa? Tinggi ya. Dimensi tingginya 70 cm. Gitu ya. Satu dimensi dari objek ukur membuat kita jelas bahwa sebesar apa si meja ini. Kemudian kita tambahkan kalau misalkan kita tahu lagi dimensi yang lainnya. Seperti misalkan dimensi selanjutnya. Dimensi lebar. Kita tahu dimensi lebar dari meja ini 60 cm. Nah, kita jauh lebih bisa menggambarkan sebesar apa si meja ini. Atau misalkan meja ini bisa cukup di mana, atau meja ini bisa ditempatkan di mana, meja ini bisa digunakan untuk apa, kita jauh lebih bisa menerka. Apalagi kalau misalkan kita dapatkan lebih detail lagi dari meja itu, bahwa misalkan apa namanya itu panjangnya adalah 120 cm. Nah, kita bisa terka bahwa meja ini jelas untuk apa fungsinya dan bisa digunakan untuk apa saja. Kita jauh lebih jelas. Nah, sebetulnya sesimpel itu sih kalau misalkan kita memahami mengenai pengukuran. Ingin memahami mengenai pengukuran. Begitupun pengukuran dalam psikologi, gitu ya. Pengukuran dalam psikologi atau dalam hal ini psikometrika ini adalah ilmu untuk memberikan apa namanya itu ukuran yang terstandar terhadap atribut-atribut psikologi yang kita pelajari atau yang kita hadapi gitu ya. Tapi coba lagi kalau misalkan saya sajikannya seperti ini.
Ah, sedikit buram ininya apa namanya tuh taksiran Anda? Ada yang mulai jadi tadi sudah jelas gitu ya ukurannya, tapi sekarang kok apa namanya itu sedikit buram gitu ya taksiran Anda terhadap meja ini dan juga terhadap apa namanya itu si tinggi orang ini gitu. Kenapa kira-kira? Karena satuan dari hitungan ini tidak umum digunakan oleh kita kan. Menggunakan kaki itu misalkan 1 kaki, 2 kaki itu kan tidak umum digunakan ya, meskipun banyak juga yang menggunakan. Tapi tidak umum digunakan oleh orang-orang gitu ya. Meskipun kecuali kalau misalkan sudah apa ya, sudah berpengalaman dalam pengukuran menggunakan satuan feet ya atau satuan kaki. Meja ini tingginya 2,2 kaki. Nah, bagaimana kita membayangkan itu? Gitu ya. Nah, dalam psikometri apa namanya itu kita membuat alat ukur itu adalah alat ukur yang terstandar dan bisa dipahami oleh rata orang gitu ya. Oleh kebanyakan orang, minimal oleh psikolog Universitas Muhammadiyah Bandung, psikolog Universitas Gadjah Mada, psikolog Universitas Pajajaran sama mengertinya mengenai apa namanya itu dimensi ukuran ini. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya? Atau ada yang mau menambahkan? Noval, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut saja mungkin ya, kalau tidak ada. Apa itu psikometri? Saya punya orang gitu ya, katakanlah si A. A ini memiliki atribut murid yang sangat baik, berprestasi, pikirannya tajam, aktif, dan cerdik. Kemudian saya juga di sisi lain ada murid B gitu ya. Murid B ini atributnya murid yang nilai raportnya tinggi, kemampuannya sangat baik, banyak keterampilan, sangat giat, pintar. Coba secara cepat Anda jawab, mana yang lebih cerdas? Yang A, Pak. Yang A. Yang A, Pak. Yang A. A. Silakan jawab, mana yang lebih cerdas? Yang A, yang B? Yang A, Pak. Yang A, Pak. A, Pak. A, Pak. Kenapa yang A? Karena cerdik. Karena yang A cerdik, Pak. Kalau saya giat belajar juga udah pinter tuh, Pak. Kalau B kan ada sangat giat. Yang B, Pak. Ada yang bisa. Yang B, Pak. Dua-duanya, Pak. Yang A, Pak. Soalnya ada kelebihan dan masing-masing. Nah, beginilah ketika kita melihat atribut yang diperformakan oleh seseorang. Seseorang itu pasti ada lebihnya, ada kurangnya gitu ya. Lebihnya di bidang ini, lebihnya ini. Tapi kalau untuk menentukan mana yang lebih cerdas, kita agak lama mencernanya. Betul tidak? Tapi Betul. coba kalau misalkan saya berikan seperti ini.
Yang A IQ-nya 125, yang B IQ-nya 105. Mana yang lebih cerdas? Yang A. Secepat itu kita bisa menentukan mana yang lebih cerdas ketika ada ukurannya. Gitu ya. Nah, psikometri juga seperti itu. Kita mencoba bagaimana menerjemahkan atribut-atribut yang dimiliki oleh individu menjadi sesuatu yang bisa diukur, dan ukuran itu bisa kita pahami bersama. Kalau misalkan mungkin setiap orang di apa namanya itu di dunia ini juga yang dewasa mungkin sudah mengenal dan memahami mengenai IQ gitu ya. Jadi kalau IQ 125 itu apa namanya itu indikator kecerdasan menurut orang awam gitu ya. 105 indikator yang biasa-biasa aja gitu ya. Tapi sudut pandang orang psikologi juga berbeda sebetulnya mengenai IQ 125 dan IQ 105 gitu ya. Ketika kita tahu bahwa hypothetical mean dari IQ itu adalah 100. Artinya bahwa yang B itu ya nggak bodoh-bodoh amat meskipun 105 gitu ya. Tapi terkadang orang yang berpikir karena itu ketika kita tahu ukuran yang jelas terhadap sesuatu, kita jauh lebih gampang dalam menentukan keputusan tertentu. Itu. Mungkin cukup paham ya sampai sini bahwa kita akan berbicara tentang apa nantinya. Seperti contoh lagi gitu ya. Sebuah sepeda motor melaju lambat. Kira-kira berapa kecepatannya? 10 kilo, Pak. 20. 10 kilometer. 20 tuh. Berapa? 10. 20 kilo. 20. Berapa lagi? 40, Pak. Hah? 40 ya? Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau berpendapat? Berapa nih? Ketika sepeda motor melaju lambat, berapa kilometer per jam? Ada lagi mungkin yang mau ini? Tadi ada yang 5, Pak. 5 mungkin ya. Ada lagi? Kita lanjut ya. Sebuah sepeda motor melaju sedang. Berapa kecepatannya? 70, Pak. 40. 40, Pak. 45. 40. 80, Pak. 55. 60, 55. Berapa lagi? 70. 70. Ada lagi? Kita lanjut ya. Sebuah sepeda motor melaju cepat. Berapa kecepatannya? 80. 120. 33. Berapa? 130. 130. Ya benar. Dan motornya nggak nyampe. 60. Tak hingga. Motornya aja sampai 125. 125 gitu ya. Oke. Ini kita kita uji coba ya. Ini ada 4 data, ada yang 10, 20, 45, ada 4 data gitu ya. 10 tambah 20 30 ya. 30 tambah 40 70. 75 ya. 75 bagi 4. Berapa tuh? 75 bagi 4 berarti 25 ya. Rata-ratanya 25. Ratanya 25. Setuju tidak bahwa sepeda motor itu melaju lambat itu 25 km? Ya, masuk akal ya? Masuk akal. Nah, begitupun ini misalkan 40, 45 kita hitung coba. Karena kalau di psikometri kita banyak berbicara tentang hitung-hitungan. Jadi
nantinya siap-siap kalkulator, siap-siap Excel, siap-siap SPSS gitu ya. Karena kita akan banyak menghitung gitu ya. Meskipun nanti akan ini ya, akan bergantian gitu. Kita coba 40 tambah 45 tambah 60 tambah 80 tambah 55 tambah 70. 350 dibagi berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 6. Sepeda motor melaju sedang itu rata-rata kata kalian gitu ya. Rata-rata kata kalian itu adalah 58,3 km per jam. Ini 25 km per jam. Masuk akal? Masuk akal ya. 25 km per jam lambat, termasuk akal. 58,3 km per jam sedang, masuk akal? Masuk akal ya. Kita lanjut yang cepat. Cepat ada yang 80, ada yang 120, ada yang 133, ada yang 130, ada yang 60, ada yang 125, ada 648. 648 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. 6 data. 108 km per jam. Masuk akal? Masuk akal ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dalam psikometri itu kurang lebih seperti ini. Katakanlah Anda berpengalaman naik motor. Anda berpengalaman naik motor atau pernah sering melihat atau sering dibonceng naik motor dan tahu bagaimana konsep mengenai kilometer per jam, gitu ya. Lalu kemudian Anda menaksir sesuatu itu lambat, sedang, cepat. Mungkin ada perbedaan di setiap individu. Mungkin perbedaan satu individu dengan individu lain, tapi rata-ratanya kita punya. Ketika kita rata-rata mengatakan bahwa lambat itu adalah kecepatannya 2 km per jam, dan itu masuk akal, gitu ya. Bahwa kurang lebih secara secara ya lumayan akurat kita bisa menaksir bahwa yang lambat itu 25 km per jam, dan saya kira ini akan juga disetujui oleh kebanyakan orang bahwa 20 km per jam ini disebut lambat. Gitu. Mungkin ada yang lambat itu 5 km per jam atau 10 km per jam. Nggak apa-apa. Tapi orang yang ketika dikatakan bahwa 25 km per jam itu lambat, ya masuk akal juga, gitu ya. Nah, begitupun ketika kita mengukur atribut psikologi. Gitu. Pada dasarnya adalah kita melihat rata-rata orang menjudge tentang atribut sesuatu itu, atau bahkan self-report dirinya bahwa saya itu sedang mengalami stres itu setuju, tidak, atau kurang setuju, atau relevan atau tidak relevan dengan saya dan sebagainya, gitu ya. Kalau misalkan kita kuantifikasi bahwa misalkan sangat relevan itu 5 misalkan ya, bahwa katakanlah gini, ada pertanyaan bahwa pembelajaran online ini membuat kita stres, gitu ya. Setiap orang kan pasti berbeda-beda. Ada yang menentukan 5, ada yang menentukan 4, ada yang menentukan 3, ada yang menentukan 4, 5 dan sebagainya. Ternyata rata-ratanya adalah 4.
dan itu diterima. Nah, artinya gitu ya, kita bisa katakan bahwa secara simpelnya gitu ya, kita bisa mengatakan bahwa pembelajaran online atau kuliah online membuat stres terhadap orang itu dalam ukuran 5 atau ukuran 4. Gitu. Dan begitupun ketika kita menaksir atribut-atribut lain, ketika kita mendapatkan rata gitu ya terhadap sesuatu gitu ya, kita bisa mendapatkan area akurasi dari pengukuran tersebut. Nah, inilah yang akan juga dipelajari dalam psikometrika. Nah, saya masuk ke definisi-definisi dulu ya. Nah, ini bahwa measurement itu adalah menurut Fior and Baccara ini bahwa measurement is at the heart of all science and of all application of science. Gitu ya. Jadi pengukuran ini adalah pusatnya, jantungnya, berada di dalam jantung semua ilmu pengetahuan, gitu ya. Dalam pengetahuan ilmu pengetahuan apapun, pengukuran ini sangat penting, gitu ya. Bahkan dalam setiap penelitian kita berbicara perbandingan variabel itu adalah hasil yang diukur, gitu ya. Makanya banyak yang mengatakan bahwa ya psikometri ini juga alat vital dari ilmu pengetahuan gitu. Nah, psikometri ini adalah ilmu tentang cara mengevaluasi atribut karakteristik. Tes gitu ya, atribut atau karakteristik tes psikologis yang memusatkan perhatiannya pada pertama jenis data skor yang diperoleh, yang kedua reliabilitas, ketiga masalah validitas yang dihasilkan, gitu ya. Itu hal-hal kurang lebih cuma itu sih. Dalam psikometri ini kalau kita nggak berbicara skor ya kita berbicara reliabilitas. Kalau kita nggak bicara reliabilitas kita berbicara validitas. Nah, bagaimana kita menguji reliabilitas, bagaimana kita menguji validitas, bagaimana kita menentukan skor, bagaimana kita menentukan kriteria dari skor. Nah, itu yang kita akan pelajari dalam psikometri. Secara mudahnya, psikometri ini adalah prosedur mengkuantifikasi atribut-atribut psikologis yang bisa kita ukur, gitu ya. Jadi proses memberikan angka-angka pada atribut-atribut psikologi. Jadi kalau misalkan Anda mengalami cemas, lalu saya tanya bahwa kecemasan Anda dari 1 sampai 10 di angka berapa? Nah, gitu ya. Ketika misalkan saya bertanya kepada satu orang, misalkan jawabannya bahwa saya mengalami kecemasan di 7 gitu ya. Lalu kemudian kita belum bisa menentukan bahwa 7 itu apakah tinggi atau rendah atau sedang, tergantung bagaimana rata-rata orang mengalami kecemasan. Orang normal misalkan biasanya mengatakan bahwa kecemasan itu 5. Misalkan Anda mengalami kecemasan dalam kondisi normal berapa? Misalkan ya 4 lah gitu ya, misalnya, atau 5, 4, 5, 4, 5 gitu ya, rata-rata di sana. Ketika ada orang yang mengatakan 7, berarti kita bisa mengatakan bahwa kecemasannya tinggi. Kenapa? Karena rata-rata orang mengatakan bahwa kecemasannya adalah 4 atau 5. Gitu. Itu adalah prosedur kuantifikasi atribut psikologis. Meskipun dalam psikometri ini prosedurnya jauh lebih tersistematis dan jauh lebih mengutamakan reliability, akurasi dan hal-hal lain yang dipertimbangkan, termasuk juga pemahaman kita mengenai error dari pengukuran. Gitu. Nah, lalu kemudian menurut Allen and Yen gitu ya, psikometri ini adalah seperangkat penerapan statistik
yang digunakan untuk mendeskripsikan, mengategorisasi, mengevaluasi kualitas pengukuran, meningkatkan kegunaan, akurasi, lalu kemudian dan keberartian pengukuran, dan menggunakan penggunaan metode tertentu untuk mengembangkan instrumen pengukuran yang baru dan lebih baik gitu. Jadi kata kuncinya bahwa psikometri ini nantinya kita akan menerapkan prinsip-prinsip statistik gitu ya untuk mendeskripsikan, mengkategorisasi, lalu kemudian mengevaluasi kualitas dari pengukuran gitu. Juga yang kedua, kata kunci kedua bahwa dalam psikometri ini kita akan meningkatkan kegunaan, meningkatkan akurasi dan keberartian dari pengukuran. Dan terakhir, kata kunci ketiga dari menurut Allen Dien bahwa psikometri ini adalah penggunaan metode-metode tertentu untuk mengembangkan instrumen pengukuran yang baru dan yang lebih baik. Gitu. Jadi apa yang kita akan bicarakan dalam psikometri ya tiga ini. Pertama, kita evaluasi melalui prinsip-prinsip statistik gitu ya, deskripsi, kategorisasi, evaluasi gitu ya. Lalu kemudian yang kedua kita improving gitu ya, improving dari alat ukur yang kita buat atau yang kita dapatkan gitu ya, lebih akurat, lebih berarti gitu ya. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar hal-hal tersebut. Ini mungkin pengertian utama mengenai psikometri gitu ya. Kalau mau ada yang bertanya langsung ditanyakan saja ya, langsung di slide ya. Karakteristik pengukuran gitu ya. Karakteristik pengukuran ini adalah perbandingan antara atribut. Nah, tadi ya bahwa karakteristik mengukur itu pertama adalah membandingkan atribut yang diukur dengan alat ukurnya gitu ya. Membandingkan, kalau tadi kita membandingkan meja dengan orang. Lalu kemudian kita mendapat sentinya adalah membandingkan meja dengan meteran misalnya gitu ya. Nah, begitupun yang kita akan buat dalam pengukuran psikologi juga, yakni membandingkan atribut yang kita ukur itu dengan alat ukurnya gitu ya. Alat ukur yang kita gunakan, yang kita bikin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa karakteristik pengukuran itu adalah bersifat kuantitatif gitu ya, bersifat angka-angka gitu ya, berkaitan dengan angka-angka gitu ya. Karena angka-angka ini yang paling mudah gitu ya kita pahami. Seperti misalkan tinggi tinggi meja 70 cm gitu ya. Dengan memasukkan angka itu gitu ya. Ya, kita jauh lebih paham. Artinya bahwa 70 cm ini lebih besar daripada lebih tinggi daripada 30 cm. Nah, 70 cm lebih tinggi daripada 50 cm. Kita bisa membayangkan secara secara mental gitu ya di ruang memori kerja kita bahwa setinggi itulah gitu ya atribut psikologis seseorang. Lalu kemudian kesimpulannya, inferensinya dinyatakan secara deskriptif biasanya bahwa intelijensi 100 itu berada dalam kualifikasi rata-rata misalnya seperti itu gitu ya, atau bahwa ya dinyatakan dalam secara deskriptif bahwa ukuran-ukuran tertentu ini menunjukkan apa, menentukan apa. Nah, istilah-istilah yang terkait dengan psikometri, saya agak cepat ya, waktunya hampir habis. Pertama, kita selalu dekat dengan kata tes. Apa itu tes? Tes adalah alat atau prosedur memperoleh, mengevaluasi, dan men-skor perilaku individu menggunakan prosedur-prosedur terstandar. Gitu ya. Jadi kalau tes itu
evaluasinya menggunakan prosedur terstandar ya. Kita nggak bisa memberikan tes dengan dengan alat yang tidak terstandar gitu ya. Misalkan kalian bikin alat tes sendiri, lalu kemudian secara langsung diujikan, lalu kemudian Anda memberikan diagnosa tertentu, nggak bisa karena belum terstandar. Apakah terstandar atau misalkan penyekorannya setidak-tidaknya memiliki kesamaan jenjang dengan Binet, misalkan kesamaan dengan Weiss atau kesamaan dengan Wechsler misalkan ya. Nah baru bisa kita gunakan hasil dari pemerolehan data kita, karena tes itu harus menggunakan prosedur yang terstandar. Cara mengadministrasikannya, lalu kemudian cara menyekornya, dan sebagainya. Lalu kemudian pengukuran. Apa itu pengukuran? Nah, kalau pengukuran adalah seperangkat aturan untuk pengangkaan atau kuantifikasi pada representasi objek, sifat, atribut, atau perilaku. Jadi kalau nanti kita berbicara tentang pengukuran itu adalah ya kita berbicara tentang aturan-aturan untuk mengkuantifikasi atribut-atribut yang akan kita ukur. Lalu kemudian asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen adalah prosedur sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek gitu ya. Terkadang tiga kata ini juga sering kebalik-balik gitu ya. Apa itu tes, apa itu pengukuran, apa itu asesmen, apa bedanya tes dan asesmen gitu ya. Memiliki pengertian yang berbeda gitu ya. Jangan sampai misalkan kita secara bergantian mengganti kata tes dengan asesmen dengan tes. Mungkin tes adalah bagian dari asesmen, tapi asesmen itu bukan melulu tentang tes gitu ya. Karena asesmen terkait dengan pemerolehan informasi banyak hal ya, tidak hanya melalui tes. Lalu kemudian kita juga akan sangat akrab dengan kata reliabilitas gitu ya. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah stabilitas atau konsistensi dari skor tes gitu ya. Atau keajegan, ya konsistensi biasanya. Makanya kalau di psikologi gitu ya, di psikometri yang reliabilitas itu diartikan sebagai konsistensi internal atau internal konsistensi gitu ya, karena terkait dengan konsistensi. Nah, mungkin di dalam psikometri ini kita banyak menjabarkan mengenai konsistensi internal ini gitu ya, sehingga nantinya akan kita pahami bahwa apa yang dimaksud dengan konsistensi internal. Kemudian dalam psikometri juga kita akrab dengan kata validitas gitu ya. Validitas itu adalah akurasi dari interpretasi skor gitu ya. Gitu ya, bahwa validitas dari suatu alat tes itu adalah sejauh mana si skor tes itu menggambarkan secara akurat ukuran-ukuran atribut psikologis tertentu. Gitu ya, dalam validitas. Kemudian juga ada tes performa maksimal atau maksimal performance test ya. Maksimal performance test ini banyak sekali dibicarakan dalam psikometri. Apa itu maksimal performance test? Maksimal performance test adalah tes yang dirancang untuk mengukur batas tertinggi gitu ya. Upper ability gitu ya. Yang paling batas tertingginya, limit uppernya dari pengetahuan atau kemampuan subjek yang dites. Kalau misalkan tes IQ gitu ya, atau tes-tes lainnya gitu ya, biasanya mengukur performa maksimal gitu ya. Berbeda dengan yang kedua, jenis yang kedua yaitu response typical test gitu ya. Kalau response typical test itu berbeda dengan maximal performance. Response typical test ini jauh lebih mengukur tipikal perilaku dan karakteristik subjek yang dites. Itu.
Lanjut ya. Kemudian ada tes prestasi. Tes prestasi itu apa? Mengukur pengetahuan dan keterampilan pada area yang telah disampaikan dalam instruksi tertentu. Seperti misalkan instruksi dari guru di kelas, guru matematika, lalu kemudian di tes matematika. Nah, itu namanya tes prestasi gitu ya. Masuk dari performa maksimal masuk gitu ya, tapi jenis dari tes prestasi. Lalu kemudian aptitude test gitu ya, atau tes bakat. Tes bakat ini adalah tes yang dirancang untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan kognitif individu yang terakumulasi sebagai hasil dari keseluruhan pengalaman hidup. Jadi tes bakat ini apa itu yang diukur? Yang diukur adalah keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan khas kognitif ya, kemampuan kognitif hasil dari apa yang dia alami selama hidup gitu. Jadi akumulasi dari keterampilan-keterampilan yang dimiliki dalam kehidupannya itu yang dites. Makanya aptitude test ini jadi salah satu tes yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, gitu ya. Seperti misalkan Anda bakatnya di komputer, pastinya performanya akan berbeda dengan yang bakatnya di seni gitu ya. Kenapa? Hasil dari pengalaman Anda dengan yang lain itu pasti berbeda. Lalu kemudian istilah mengenai speed test gitu ya. Apa itu speed test? Speed test adalah jenis tes di mana performa individu terrefleksikan pada perbedaan kecepatan dari atau performanya. Gitu. Jadi kalau speed test ini adalah tes yang berkaitan dengan seberapa cepat dia menjawab itu merefleksikan performa individunya. Itu. Jadi bisa saja semua orang itu bisa menjawab, tapi siapa yang paling cepat itu yang menunjukkan performa yang terbaik. Gitu. Power test gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada power test. Kalau power test itu adalah jenis tes di mana performa individu itu direfleksikan bahwa pada seberapa akurat dia bisa menjawab pertanyaan pada tingkat kesulitan tertentu. Kalau itu power test. Biasanya power test ini di tes-tes prestasi ya gitu ya. Misalkan waktunya tidak terlalu harus cepat gitu ya. Meskipun ada tetap ada batas waktunya, tapi berkaitan dengan tes seberapa bisa dia menyelesaikan soal-soal yang sulit gitu. Misalkan kalau olimpiade gitu ya, tes di olimpiade itu speed test atau power test? Mungkin ada yang berpendapat kalau olimpiade ada yang pernah ikut olimpiade itu power test atau speed test? Mungkin dua-duanya kali ya. Dua-dua kalinya, speed juga dan power juga gitu ya. Kalau aptitude test atau tes bakat gitu ya, tes bakat seperti IST mungkin ya. Nah, itu juga terkait dengan speed test biasanya. Seberapa cepat dia bisa menjawab. Karena kalau bisa semua juga bisa gitu. Tes potensi akademik, kalau tes potensi akademik mungkin beda ya, power test itu ya. Tes prestasi gitu, tes UAS, multiple choice dan sebagainya biasanya power test karena direfleksikan pada seberapa bisa dia menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit gitu ya. Apalagi kalau nanti Anda belajar mengenai item response theory gitu ya. Item response theory ini akhirnya pada saat ini digunakan dalam CAT gitu atau computerized adaptive test gitu ya. Jadi ketika Anda mengikuti tes CAT ini,
Anda apa namanya itu Anda menjawab pertanyaan dalam tingkat kesulitan tertentu, nanti soal selanjutnya yang keluar itu adalah soal yang sesuai dengan power Anda, gitu, sesuai dengan kemampuan Anda, tingkat kesulitannya disesuaikan, gitu ya. Jadi nantinya baru 4-5 tes dilakukan, Anda sudah ketahuan skornya berapa, gitu. Itu menggunakan item response theory. Tapi untuk 1 semester ini kita akan belajar mengenai classical test gitu ya, classical teori gitu ya. Kemudian ada tes kepribadian objektif. Tes kepribadian objektif ini adalah penggunaan item yang tidak terpengaruh dengan penilaian subjektif dari individu yang sedang dites. Biasanya ada lah ya, misalkan tes tertentu, tapi seperti salah benar gitu ya, tapi itu menunjukkan personality gitu ya. Kebanyakan kalau tes personality ini adalah kepribadian subjektif ya, tes kepribadian itu subjektif biasanya. Jadi Anda menentukan menurut Anda mana yang lebih cocok dengan Anda. Tapi ada yang melalui tes gitu ya, melalui tidak terpengaruh oleh penilaian Anda secara subjektif gitu ya. Tapi memperlihatkan kepribadian Anda gitu ya, bukan performa kognitif Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah tes kepribadian proyektif. Nah, kalau tes kepribadian proyektif ini nanti mungkin Anda juga tes objektif atau proyektif biasanya juga nanti akan dipelajari di mata kuliah psikodiagnostika kalau nggak salah ya, ada objektif, ada proyektif. Nah, kalau proyektif ini adalah melibatkan presentasi material yang ambigu yang menghadirkan hampir rentang respon yang terbatas gitu ya. Biasanya individu itu disuruh untuk menerjemahkan atau memberikan respon, ya terserah si yang dites gitu ya. Karena material yang diberikannya juga ambigu, seperti tes Rorschach misalkan ya. Tes Rorschach itu kan pakai inkblot ya. Sebutnya itu tinta gitu ya, lalu dimasukkan ke kertas, lalu kemudian atau misalkan sudah ada ininya tintanya gitu ya, tinta ada yang tinta hitam, ada tinta yang berwarna gitu ya, itu tes Rorschach. Lalu kemudian bagaimana individu menerjemahkannya, terserah individu itu gitu ya. Ada yang memproyeksikan mengenai misalkan kecemasan dia, memproyeksikan rasa bersalah dia mungkin gitu ya. Nah, itu adalah tes kepribadian proyektif. Jadi subjektivitas penyekorannya pun subjektif gitu ya. Biasanya tes proyektif ini digunakan oleh psikolog-psikolog berpengalaman gitu ya, karena subjektivitas dari si penilai itu sangat besar di sana. Lalu kemudian kita juga akan berbicara tentang skor normatif, yakni interpretasi yang membandingkan performa subjek yang dites dengan performa orang lain. Jadi yang namanya skor dan skor normatif itu adalah performa dia dibandingkan dengan performa orang kebanyakannya. Tadi seperti tadi ya, membandingkan tadi bahwa seberapa tinggi meja ya harus dibandingkan dengan yang lain. Lalu kemudian criterion related score atau skor yang merujuk kriteria. Jadi interpretasi yang membandingkan performa individu yang diskor dengan performa level spesifik gitu ya. Jadi ada spesifikasi tertentu, kriteria tertentu yang akhirnya akan
memasukkan bahwa skor itu lulus atau tidak lulus, diterima atau tidak diterima, masuk atau tidak masuk gitu ya. Ini kategori utamanya. Tes performa maksimal itu ada tes prestasi, ada speed test, ada power test gitu ya. Lalu kemudian dalam tes performa maksimal juga ada tes bakat atau aptitude test, sama speed test maupun power test. Ada dua gitu ya, tes prestasi ada speed test, ada power test, tes bakat juga ada speed test, ada power test. Biasanya kalau prestasi itu adalah crystallized intelligence yang diukur, kalau bakat itu adalah fluid gitu ya, fluid intelligence, atau tes bakat ini mengukur pada potensial, tes potensial. Lalu kemudian ada tes objektif atau subjektif, seperti misalkan tes multiple choice gitu ya, atau juga tes esai, misalkan tes membuat makalah dan sebagainya gitu ya, itu tes objektif. Nah, ada yang tes objektif ini terhindar dari bias personal, kalau tes subjektif adalah melibatkan bias personal di dalamnya gitu ya. Kemudian ada tes respon tipikal gitu ya. Tes respon tipikal itu ada tes kepribadian objektif, ada tes kepribadian proyektif. Ya, sekian saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam permulaan perkuliahan psikometrika ini. Kita punya 10 menit untuk kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, Silakan. bicara pengukuran, kira-kira perasaan bisa diukur nggak, Pak? Perasaan bisa diukur? Saya kira bisa. Perasaan apa dulu? Tapi saya kira begini, atribut psikologi itu pada dasarnya memang tidak bisa diukur secara langsung. Tapi ketika ada pembandingnya, ketika kita memiliki indikatornya, kita bisa ukur. Katakanlah misalnya gitu, Pak. Kenapa? Ya, ada tolak ukurnya gitu. Kalau kita buat bisa ada. Kayak misalkan apa yang maksud perasaan? Rasa cinta misalkan. Rosa mungkin Pak dengan attachment. Attachment, kelekatan, jelas bisa lah ya. Yang lebih abstrak dari itu apa? Misalkan cinta, rasa cinta. Bisa diukur tidak? Nah, itu, Pak. Rasa cinta bisa diukur? Bisa. Ya lihat saja. Karena gini, pada prinsipnya dalam psikologi itu adalah bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental, gitu ya. Nah, biasanya proses mental itu termanifestasi dalam perilaku, gitu ya. Kalaulah gitu ya bahwa perasaan cinta itu adalah proses mental, pasti pasti termanifestasi dalam perilakunya. Misalkan ketika seseorang mencintai seseorang lagi gitu ya. Misalkan kita bandingkan, kita tanya ke setiap orang ketika Anda jatuh cinta, apa yang Anda lakukan? Pertama, misalkan saya rela melakukan apapun. Yang kedua, misalkan saya merasa senang atau misalkan merasa bahagia di sepanjang waktu, katakanlah gitu ya. Ketika Anda cinta seseorang, saya misalkan ketika berada bersamanya, saya merasa berbunga-bunga, katakanlah gitu ya. Itu kan suatu hal yang sebetulnya abstrak gitu ya. Tapi kalau misalkan seberapa berbunga-bunga, misalkan kalau dari 1 sampai 5, misalkan ketika kita ambil sampelnya dari 10.000 orang, katakanlah gitu, 10.000 orang, akhirnya muncul satu rata bahwa misalkan ukurannya sekian gitu ya. Ketika seseorang mencintai itu adalah misalkan indikatornya dia merasa senang ketika berada di sisi orang itu dalam skor 5 misalkan. Lalu kemudian dia rela melakukan sesuatu skornya 5.
10 lah misalkan gitu ya. Lalu kemudian dia merasakan rasa senang sepanjang waktu, skornya 4 misalkan 5 tambah 4 apa namanya itu 14. Katakanlah gitu ya, katakanlah. Jadi skor sedalam apa cinta kamu kepada dia gitu ya bisa diukur dengan kalau 14 skornya tinggi, artinya bahwa Anda sangat mencintai dia gitu. Kalau misalkan skornya 5 misalkan Anda tidak terlalu mencintai dia. Ya bisa saja gitu ya. Meskipun tidak secara akurat, tapi secara mungkin banyak errornya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memakai ribuan data gitu ya, kita bisa akan menemukan satu titik yang konsisten. Gitu. Makanya nanti kita belajar mengenai konsistensi internal. Seberapa banyak error yang bisa kita kuasai untuk menentukan bahwa apa yang kita ukur itu tetap. Gitu ya. Katakanlah misalkan gini. Ini ada objek yang ditebak misalkan kita pakai papan gitu ya. Ini papan yang untuk tembak gitu ya atau untuk panahan gitu ya. Misalkan kalian diminta untuk menembak sasaran ini secara langsung gitu ya. Misalkan. Lalu kemudian Anda tembak meledak di sini gitu ya. Lalu kemudian ada orang lain gitu ya, ada orang lain yang menembaknya di sini gitu ya, terus-terusan berada di menembak ke sini. Lebih baik yang ini atau lebih baik yang ini? Yang 1 atau yang 2? 1. Kenapa 1? Karena dia tepat gitu, Pak. Tepat gitu ya. Ada jawaban lain? Kalau menurut saya lebih baik yang ini. Meskipun dia berada di dia menembaknya tidak tepat, tapi dia konsisten. Ya tinggal geser saja si papannya ke sini kan. Udah langsung tepat di sini kan. Daripada di sini gitu ya. Meskipun berada di papan, tapi dia tidak konsisten, kadang ke sini gitu ya. Nah, itu konsep dalam pengukuran tuh begitu. Ketika kita bisa menguasai error, kalau ini kan error katakanlah berada di sini error, kita berada di sini error, kita nembak di sini error, tepat, error, tepat gitu ya. Kita tidak bisa memprediksi error-error yang ada di sini. Nah, ketika kita bisa kalau yang ini kan kita bisa memprediksi errornya tidak terlalu banyak gitu ya, cuma naik turun sedikit gitu kan. Nah, kita kuasai. Ketika kita menguasai errornya, lalu kemudian kita tinggal geser saja ini. Begitupun dalam konsep pengukuran sebetulnya gitu ya. Dalam konsep pengukuran nantinya kita akan bahas bahwa ketika alat ukur itu sudah konsisten, gitu ya, konsisten, errornya tidak terlalu banyak, gitu ya. Alat ukur itu bisa kita kalibrasi menjadi alat ukur yang akurat, gitu ya. Dalam konteks apapun, dalam konteks misalkan mengukur perasaan, mengukur kognitif, mengukur hal seabstrak apapun, gitu. Apa kira-kira di dunia ini yang tidak bisa diukur? Kecantikan bisa diukur? Masa depan, Pak. Masa depan bisa diukur. Kalau masa depan itu bukan atribut ya, itu adalah sesuatu, itu misteri gitu ya. Tapi banyak. Tapi bisa juga sih sebetulnya. Bisa juga ya. Masa depan diukur ya. Kita tinggal lihat saja history dari zaman dulu gitu ya. Dalam kurun misalkan kita ingin tahu 5 tahun ke depan ya tinggal dilihat saja setiap 5 tahun ke belakang gitu ya apa yang terjadi dan apa korelasinya dengan
5 tahun selanjutnya gitu ya. Ketika kejadiannya polanya mulai konsisten ya kita bisa mengukur gitu ya. Misalkan setiap 5 tahun sekali misalkan ekonomi itu turun naik misalkan, kemudian di 5 tahun berikutnya di masa lalu gitu ya sama kayak gitu ya polanya gitu ya. Nah mungkin 5 tahun yang akan datang juga bisa kita prediksi kita akan berada di tahun depan itu kita akan turun atau naik gitu ya. Misalkan bisa aja seperti itu. Karena gejala, percaya atau tidak, nah ini yang menarik dalam fenomena psikologis adalah bahwa percaya atau tidak seluruh kejadian itu akan berpola pada distribusi normal. Gitu ya. Seperti misalkan di kelas ada yang pinter, ada yang pinter banget gitu ya. Ada yang nggak pinter banget gitu ya. Tapi kebanyakan yang mana ya? Yang rata saja. Begitupun di dunia ini, misalkan sesuatu itu selalu mengikuti pola rata. Karena hukum dari probabilitas normal ini berlaku, nah itulah yang menjadi bahan kita bisa menentukan segala hal gitu ya. Mungkin begitu saja. Ada lagi pertanyaan? Ada berapa menit lagi nih? 1 menit lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah, Pak. Sudah. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, terima kasih. Kita cukupkan sekian pertemuan kali ini. Semoga kita minggu depan kita jauh lebih mendalami mengenai psikometrika ini. Psikometrika ini ya mudah sulit gitu ya, mudah sulit itu mudah kalau misalkan kita paham secara bertahap gitu ya. Kalau memang loncat-loncat agak sulit gitu ya kita memahaminya. Minggu depan saya harap Anda mempersiapkan alat-alat menghitung gitu ya, alat-alat menghitung, Excel minimal lah ya, Excel atau ini karena mungkin kita akan berbicara, kita akan mengolah data-data gitu ya dan sebagainya. Terima kasih, kita cukupkan kuliah kali ini sampai sini saja gitu ya. Kali ini kita belum ada tugas gitu ya, kita belum ada tugas, tapi silakan di rumah Anda baca-baca mengenai psikometri. Apa itu psikometri? Untuk Anda memahami psikometri, pengukuran dan istilah-istilah yang tadi gitu ya. Silakan Anda baca-baca, Anda cari-cari, Anda pahami gitu ya. Mungkin ada yang bisa Anda tanyakan di minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.